Secara umum apa penyakitnya? Hipertensi, sama mialgia, nyeri otot. apa itu mialgia? Nyeri otot. Nyeri otot di mana? Terus sama apa? Enggak, saya kan mau ngerumusin. Kan pikiran kita tentang pengobatan itu selalu berorientasi mengobati, ya kan? Misalnya begini, orang TBC harus diobati, orang lepra harus diobati. Kan problemnya bukan di obat, problemnya adalah pembenahan lingkungan. Artinya kalau Pemprov Jabar sama pemerintah kabupaten konsen di penyelesaian lingkungan, di sanitasi, MCK, drainase, rumah, sebenarnya kan menyelesaikan masalah penyakit, gitu loh. Karena dibandingkan dengan biaya mengobati, biaya peralatan kesehatan itu lebih mahal dibanding dengan menata lingkungan yang lebih baik. Jadi makanya kan kalau hipertensi, nah kalau rata-rata warga itu hipertensi, apa penyebabnya? Penyebabnya apa, Bu? Pola hidup. Oke. Yang disebut pola hidup yang jelek bagi warga Jabar sehingga hipertensi apa? Biasanya kurang aktivitas. Kenapa? Aktivitas kurang olahraga. Kurang olahraga. Kan kalau tukang macul olahraga tiap hari. Satu, makanannya kadar garamnya tinggi. Ikan asin tinggi. Jadi kalau tidak garamnya banyak, tidak puas makannya. Itu kan artinya bahwa harus ada upaya konsumsi garam bagi yang usianya sudah di atas 40 harus segera dikurangi, kan itu intinya. Kalau nyeri otot karena kecapean mungkin itu mah. Makanya kan kalau tidak olahraga makanya nyeri otot berarti olahraga terus. Yang lain apa? Tadi itu dispepsi, Sakit perut. Diare. Penyebabnya? Ya? Penyebabnya apa? Ya? Pola makan. Pola makannya apa yang dianggap bermasalah bagi diare? kurang higienis, kurang bersih. Makanannya kotor. Kurang bersih, kurang higienis. Jadi sebenarnya meningkatnya penyakit di Jawa Barat hari ini karena pola hidup masyarakat yang sudah jorok. Jorok makan, jorok udara, kan gitu loh. Jorok minum, intinya itu kan. Gitu. Iya, Bu. Saya nanya sama Ibu, secara umum warga Jabar tuh penyakitnya apa? Ya, secara umum Pak, yang pertama untuk lansia itu memang penyakit tidak menular Pak. Diabetes, hipertensi, yang tadi betul kata Bapak. Yang kedua adalah infeksi Pak. Hah? Infeksi. Infeksi apa? Seperti misalnya tadi TBC masih tinggi, angka diare masih tinggi pada anak kecil. Nah, itu betul kata Bapak bahwa ketika lingkungan diperbaiki itu mencegah lebih baik daripada memperbaiki. Jadi sebenarnya performa anggaran ke depan itu harus mulai performa menjamah membangun sanitasi lingkungan warga yang memadai. Ya, betul. Tapi warganya juga sekarang mah jorok, nggak mau nyapu, rumahnya berantakan, ibu-ibunya lebih seneng TikTok daripada sasapu. Ya, Pak. Setuju Pak. Buang sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan. Ya, pendidikan sekolah harus mulai ngajarin itu. Yang lain apa? Penyakit-penyakit akibat stunting tadi Pak, masalah gizi. Di sini gizi buruknya masih tinggi nggak? Di Cianjur ya ada. Nggak, di sini minimal. Oh, Di di sini. Cikalong, di Tapi Sagudang. di Cikalong mohon maaf Pak, untuk tepatnya kurang. Tapi Cianjur itu Cianjur salah stunting satu paling bagus. stunting yang paling bagus di Jawa Barat itu. Sekarang angkanya sudah di 7,4. Artinya penurunan angka stunting di Cianjur sangat Sudah baik. bagus, sangat baik. Sangat baik. Betul. Terus penyakit yang tertinggi di Cianjur apa? Ini kan dokter ini bupatinya. Dok, Siap. penyakit tertingginya apa? Yang tertinggi masih di Diare. hipertensi, darah tinggi. Darah tinggi. Darah tinggi, lalu penyakit terkait pencernaan, donor. Terus? Terus itu juga ada jantung, stroke. Stroke tinggi. Ya, Konsumsi ikan asinnya tinggi nggak sini? tinggi.
Ikan asin pakai sambalnya. Dilobaan kejona, dilobaan asina, dilobaan sambalna. Terus tunduh, diharunung sarung sare weh. Indomie di Sanguan. Mohon ya, sudah kelalaian keluarga. Terima kasih semuanya ya. Dari Jabar yang ngambil terus juga ada yang satu lagi menarik yang eceng gondok. Itu ada stand Pak Ustadz Dede, dia menerima eceng gondok dalam bentuk masakan, dia dijadikan pakan, dia beli Sini. Ya udah. Gondoknya diapain? Untuk domba. Ini kadar ininya tinggi proteinnya. 15%. Terus kemudian eceng gondoknya ngambilnya di sini kan banyak. Cara ngambilnya gimana? Pemberdayaan masyarakat. Orang ngambil, kita ngambil pakai perahu segala macam. Kemudian dibeli harganya berapa per kilo? 300. Lumayan lah, 300 rupiah Ya. per kilo basah. Ya basah. Rata-rata berarti kan kalau bawa 1 kuintal basah dapatlah 30.000. Kalau 3 kintal dapat 90. Lumayan kan? Ini sudah banyak yang ngambilnya. Alhamdulillah kita di Jadi rata-rata setiap orang bisa ngambil 500. ya 5 kintal. Oke, kalau dibantu mesin lebih cepat nggak? Misalnya kita nyimpen mesin di sini, ngambil eceng gondoknya set, kemudian dipotong, langsung dikirim sini bisa. Lebih baik. Cuman kita tidak ada pemberdayaan. Enggak, oh iya kasihan masyarakatnya Iya, ya. betul. Ya udah masyarakat ini apa yang dibutuhkan sekarang? Izin ya Pak, Bapak kan punya ternak nih. Pakan tuh masuk ke Oke gini aja, kita nanti coba di sapi saya ya. Nanti kan kalau sapi saya nanti kalau udah terisi lagi kan kebutuhan pakannya per minggu 5 ton. Ya, siap. 5 ton tuh lumayan tuh agak mahal. Nah, nanti kita coba kalau ini sukses, nanti saya beli pakannya nggak akan ke toko lagi. Saya beli ke sini. Kita mulai bisa jalan nanti bulan Bisa secepatnya Pak. September lah Pak kita mulai. Kandangnya kita diisi September. Yaitu lumayan lah per bulannya agak gede. Kalau untuk pakai pakan ini ya Pak, kenaikannya itu bisa sampai 2 kilo. Ya udah, sapi saya kan sekitar 300 ekor. Lumayan kan nyerapnya? Alhamdulillah. 300 ekor kan lumayan nyerapnya kan? Berarti kita juga Per minggu. Per minggu 6 ton. Lumayan, sebulan kan berarti 24 ton. Ya lumayan lah. Ini penghasilan per bulannya berapa ton? untuk saat ini tuh kita 2 ton sehari. Ya kalau 2 ton sehari mah keserap sama saya semuanya. Oke, oke. Berapa biaya bangunannya? Mungkin kita mau nyari Kita sewa dulu. Nah, nanti siapkan dulu tempatnya. Nanti bangunannya dari saya sumbang. Bangunannya dari saya. Di Malebet.
50 juta cukup? Insya Allah. Ya udah nanti sumbang 50 juta untuk bangunannya. Siap, mangga. Untuk saat ini kan Pak, mesin kami itu masih satu. Sebentar, Dengan bertambahnya Bapak, kita bisa nambah mesin lagi. ya, kan nanti pelanggan pertamanya saya. Kemudian nanti kalau saya sudah berhasil, kelihatan pertumbuhannya, orang pasti ngambil ke sini. Cepet kok, ya. Dan saya nanti sumbang untuk bangunannya 50 juta, ya. Kita siap membuktikan Pak kepada Pak Gubernur Ya, bahwa kita cara makan dan kita UMKM Cikalong. Kunyit instan. Ya. Ya, kumaha bos. Ya, sini bawanya susah. Ya. Ya, Nom. Ya Allah. Benang 2 kali. Pak Dedi, hatur nuhun, Pak Dedi. Hatur nuhun, Bapak. Arahan ke depan. Yang di penjara siapa? Baru pulang di penjara. Kenapa? Ya. Ibu di penjara divonis berapa tahun? 1 tahun. Kasusnya apa? Hah? Oh, kasusnya di mana? Pengadilan mana? Oh, di Dubai. Tapi kan ibu sudah balik, sudah selamat. Udah 2 kali saya ngirim ini ke Bapak. Iya, tapi kan perkaranya di Dubai, Ibu. Gimana cara ngusutnya? Iya, yang penting gini, ini kan perkaranya di Dubai. Ibu sekarang sudah selamat. Ya kita nanti cari ya, harus pakai pengacara yang skalanya internasional ya. Nah, apa yang Ibu inginkan apa? Oke, jadi masalahnya Ibu punya anak yatim, Ibu yatim anaknya. Sekarang sekolahnya di mana? Ya udah, nanti Pak Bupati ini pernah dipenjara di Dubai karena tuduhan pencurian, padahal dia mau diperkosa pengakuannya. Anaknya 3.
Sekolahnya asalnya di mana? Bukan. Dulu sekolahnya SD, SMP, SMA. SMP anak saya. Udah, nanti diurusin oleh Pak Bupati ya. SMP masuk lagi ke SMP, SD masuk lagi ke SD. Ya. Ya udah, dulu SD-nya tamat kelas 3 nggak SMP-nya? Enggak sampai kelas 2. Ya udah, terusin dulu SMP-nya ya. Terusin dulu SMP-nya, nanti sekolah SMA-nya juga dibantu. Kan dibantu sama saya, biayanya ditanggung ya. Anak-anak ibu sekolahnya ditanggung sama saya ya. Ibu tinggal minta alamatnya. Sok, mana alamatnya? Udah, alamatnya di sini ada. Udah, ini alamatnya ini ada, Om. Ya, nomor teleponnya di belakang ada. Udah ya. Nanti dibetulkan ya. Nanti ada yang ngurus ya. Ya, sok, udah ibunya. Hah? Kan lagi sedih, nggak usah dipoto kalau lagi sedih.